Salam sejahtera. Malam. Jadi, kami dari tim Sanpak akan menjelaskan validation board kami yang akan memberikan gambaran bagaimana kita memvalidasi ide kita. Jadi, di awal ini kami menentukan customer hipotesis kami, yaitu adalah pelaku bank sampah yang tidak punya waktu atau sibuk. Nah, kemudian problem hipotesis awal yang kami tentukan yaitu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memanage data dan iuran pelanggan sampah. Nah, dari problem hipotesis ini, kami menemukan atau mengumpulkan beberapa asumsi, yaitu ada 6 buah yang akan saya jelaskan. Nah, dari 6 asumsi yang tadi telah disebutkan oleh teman saya, kami mengambil satu asumsi yang sangat beresiko atau risky assumption, di mana asumsi yang kami pilih itu adalah terlalu sibuk untuk mengurus hal lain yang lebih penting. Nah, asumsi ini kemudian kami coba untuk validasi dengan menggunakan metode wawancara, di mana minimum sukses kriterionnya yaitu adalah 7/10 responden. Nah, dari hasil validasi ini, ternyata asumsi ini tidak valid. Nah, ternyata eh, asumsi yang kami asumsikan ini, setelah kami mencoba untuk memvalidasinya dengan cara wawancara, ternyata beberapa responden itu tidak mempunyai masalah seperti asumsi yang kami berikan, yaitu terlalu sibuk untuk mengurus hal lain yang lebih penting. Jadi responden ternyata tidak mempunyai atau tidak memiliki eh, hal lain yang sangat sibuk untuk dilakukan, sehingga tidak punya waktu untuk mengurus atau mengatur atau mencatat data-data pelanggan bank sampah. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa asumsi kita ini ternyata tidak invalid, tidak valid atau tidak benar. Eh, jadi dari sini kita melakukan pivot pertama kami, di mana customer hipotesis awal yang kami tentukan itu berubah, yang awalnya itu pelaku bank sampah yang tidak punya waktu atau sibuk menjadi pelaku bank sampah yang sedikit sumber daya manusianya. Nah, di sini juga kami merubah problem hipotesis yang awalnya itu adalah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk manage data dan iuran pelanggan sampah menjadi sedikit sumber daya manusia untuk melakukan pungutan ke rumah-rumah pelanggan bank sampah. Nah, dari sini kita bisa menentukan dari sini kita menentukan sebuah asumsi. Dari asumsi yang telah kita tadi kumpulkan lagi, kita coba cari asumsi yang sangat beresiko selanjutnya, di mana kita memilih asumsi yang dimana sedikitnya sumber daya manusia. Nah, dari sini kita coba untuk validasi lagi dengan metode yang sama, yaitu wawancara, dan dengan minimum sukses kriterion yang sama, yaitu 7/10 dari responden. Nah, dari hasil validasi ini kita menentukan, kita mendapatkan bahwa ternyata beberapa responden yang kita sudah wawancarai memang memiliki masalah atau problem ini. Jadi memang mereka juga mempunyai masalah tentang sedikitnya SDM yang tidak dapat melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang ada di bank sampah.
Nah, dari sini pun kita eh, telah mendapatkan suatu hipotesis untuk solusi yang akan kita tentukan. Jadi di sini kita menentukan solution hipotesisnya di pivot pertama kami ini, yaitu adalah membuat sebuah sistem transaksi untuk iuran via web atau mobile kepada pelaku bank sampah. Nah, dari pivot pertama ini kami mencoba mencari lagi asumsi lainnya yang sangat beresiko. Nah, dari sini kita ternyata mendapatkan asumsi lainnya lagi yang mungkin berhubungan dengan pivot pertama kami ini. Jadi, asumsi selanjutnya yang kami ambil itu yaitu adalah data pelanggan sampah yang terlalu banyak. Nah, dari sini kita akan melakukan wawancara metode melakukan validasi lagi dengan metode yang sama yaitu wawancara dan juga minimum sukses kriterian yang sama yaitu 7/10 dari responden. Dan dari sini hasilnya ternyata eh, asumsi tersebut tervalidasi. Jadi di sini alasannya ternyata memang beberapa responden eh, mempunyai masalah pencatatan data pelanggan, di mana data pelanggan yang mereka catat tersebut ternyata terlalu banyak dan ternyata metode melakukan pencatatan secara manual tersebut memang sangat sangat merepotkan pengguna atau pelaku bank sampah tersebut. Nah, dari sini kami akhirnya melakukan pivot kedua kami, di mana awalnya customer hypothesis kami itu adalah pelaku bank sampah yang punya sedikit SDM. Kita merubahnya menjadi pelaku bank sampah yang mempunyai sedikit SDM dan memiliki banyak data pelanggan sampah. Dari sini kita juga merubah problem hipotesis kita yang awalnya mulanya adalah sedikit SDM untuk melakukan pungutan ke rumah-rumah pelanggan bank sampah menjadi sedikit SDM untuk menangani iuran dan data pelanggan bank sampah. Jadi ada penambahan data pelanggan bank sampahnya. Nah, dari sini kita juga sudah dapat menentukan solusi yang baru, di mana awalnya adalah kita yang membuat untuk sistem transaksinya saja, sistem transaksi iurannya saja, eh, untuk via web atau mobile, kita rubah di pivot kedua kita menjadi sistem untuk transaksi iuran dan data pelanggan via web atau mobile. Nah, dari sini kita telah menemukan solusi hipotesis kita yang baru di pivot kedua. Oke, setelah itu kami mencari lagi asumsi-asumsi yang berisiko lainnya yang memang masih berhubungan dengan problem hipotesis di pivot kedua. Dan dari situ kami mendapatkan satu asumsi yang beresiko lainnya, yaitu adalah ingin tahu apa pendapat dari pelanggan sampah. Dari sini kita juga melakukan validasi dengan teknik wawancara dan juga minimum sukses kriteria yang sama. Dan ternyata hasilnya adalah asumsi tersebut tervalidasi. Jadi responden yang kami wawancara itu memang ingin juga mengetahui apa pendapat atau feedback dari pelanggan sampah yang telah berlangganan kepada pelaku bank sampah tersebut. Mereka ingin tahu apa yang mereka rasakan atau yang mereka ingin katakan pada pelaku bank sampah. Jadi pelaku bank sampah tersebut atau responden tersebut dapat meningkatkan pelayanannya atau mencari tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh pelanggan sampah. Jadi mereka juga bisa melakukan ya tadi yang seperti saya bilang yaitu melakukan peningkatan pelayanan atau apa lagi ya seperti
mungkin permasalahan yang dialami oleh pelanggan seperti apa, jadi pelaku bank sampah dapat mengoreksinya atau memperbaikinya. Nah, dari sini, dari asumsi yang tervalidasi tersebut, kita dapat menentukan bahwa ternyata eh, kita juga melakukan pivot lagi, yaitu pivot ketiga, di mana ini eh, problem hipotesis yang kita tentukan di awal ini berubah, di mana sedikit SDM untuk menangani iuran dan data pelanggan bank sampah ini adalah problem hipotesis awalnya, kita ubah menjadi sedikit SDM untuk menangani iuran dan data pelanggan bank sampah, juga pelaku bank sampah yang ingin tahu feedback dari pelanggan sampah yang menggunakan layanan. Jadi ada tambahan ingin tahu feedback dari pelanggan sampah yang menggunakan layanan. Dan untuk customer hipotesisnya tetap tidak berubah. Dan dari problem hipotesis yang kita tentukan baru ini, kita mendapatkan solution hipotesis kita yang baru, yaitu adalah kita membuat sistem untuk transaksi iuran, data manajemen data, dan feedback pelanggan via web atau mobile. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa eh, sistem untuk transaksi iuran, data manajemen data, dan feedback pelanggan via web atau mobile ini merupakan solusi terakhir yang dapat kita asumsikan, karena sepertinya asumsi yang kita cari apa yang sangat beresiko lagi ternyata tidak 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 ada lagi, dan sepertinya hampir sama dengan asumsi-asumsi lainnya yang kita telah validasi. Oke, jadi kesimpulannya eh, Sampat ini akan menargetkan customer yang yaitu adalah pelaku bank sampah yang memiliki masalah sedikit SDM dan memiliki banyak data pelanggan sampah, dan juga eh, ingin tahu feedback dari pelanggan sampah yang menggunakan layanan mereka. Dan solusi dari masalah tersebut adalah sistem transaksi untuk transaksi iuran, manajemen data, dan feedback pelanggan via web atau mobile. Oke, jadi demikian ada validation board yang dapat kami jelaskan. Semoga itu dapat memberikan kalian pemahaman terhadap startup yang akan kami buat. Jadi sekian dan terima kasih.